Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel di Lydia Santuy, edisi Cerita Minggu. Nah, sekarang udah episode 3 aja nih guys. Ini episode ketiga yang judulnya Lula Masuk SMP. Gimana ceritanya? Kita dengerin sama-sama ya. Check it out. Bel berbunyi menandakan jam pelajaran pun dimulai. Dengan suara burung-burung yang berkicau dan hembusan angin yang sangat menyejukkan. Lula pun memulai pelajarannya di SMP Negeri 1 Angkola Selatan, yang tempatnya tidak jauh dari lokasi rumahnya. Lula sudah menginjak masa remajanya. Tak jarang, dia sudah mulai malu jika ada lelaki yang menggodanya. Di sekolah, Lula banyak memiliki teman. Selain berteman di sekolah, ternyata teman-teman Lula adalah teman satu desanya, yang memang dari kecil mereka sudah sering main bersama. Tak lama, Lula dan teman-temannya pun membuat geng. Mereka terdiri dari 7 orang, dan mereka sangat kompak. Dari model hijab yang sama, sering membeli barang ataupun pakaian yang kembar. Baik di sekolah maupun di luar rumah, mereka selalu saja bersama. Main, belajar, mereka selalu bersama-sama. Tak lama dari masa-masa remaja itu, Lula pun menginjak kelas 3 SMP. Yang artinya mereka sudah semakin saja melampaui batas-batas pubertas. Tak jarang mereka banyak melakukan kenakalan-kenakalan remaja. Pada suatu hari, Lula dan teman-temannya pun pergi untuk sekedar bermain di salah satu air terjun yang lokasinya sebenarnya tidak jauh dari desa. Tetapi saat itu lokasi tersebut masih jarang dikunjungi oleh orang-orang desa maupun pendatang, dikarenakan air terjun itu terkenal angker. Pada hari di mana Lula dan ketujuh orang temannya, yang 4 adalah laki-laki dan 4 lagi perempuan. Mereka pada saat perjalanan menuju ke lokasi, ya masih baik-baik saja. Tak jarang mereka melontarkan candaan dan tertawa dengan keras, yang sebenarnya itu tidak boleh dilakukan pada tempat-tempat yang masih jarang untuk dilewati manusia. Sampai di mana mereka hampir sampai ke air terjun tersebut, untuk sampai ke sana pun mereka harus melewati pohon yang amat sangat besar dengan akarnya yang sudah menjalar kemana-mana. Dengan jalan yang sebenarnya sedikit curam, tetapi mereka tetap saja nekat. Dan tiba-tiba, salah satu teman Lula, yaitu Riri, jatuh tersandung oleh salah satu bagian akar dari pohon tersebut. Semua panik. Lula dan teman-temannya panik. Dan mereka langsung menolong Riri, yang saat itu Riri langsung menangis dan mengatakan, "Lula, teman-teman, kaki Riri sakit banget, tolong." Sontak kami pun bingung, karena menurut kami Riri hanya tersandung biasa saja dan tidak mungkin sesakit itu. Tapi kami semua melihat kaki Riri yang saat itu langsung lebam membiru dan juga sedikit membengkak. Kami pun panik. Kami semua langsung menggotong Riri untuk pergi dari lokasi tersebut menuju ke mobil. Pada saat itu, kami panik dan kami hanya berpikir untuk membawa Riri ya ke tukang urut. Mungkin itu adalah solusi yang paling baik tanpa memberi kabar ke orang tuanya. Karena pada saat itu kami berpikir Riri akan baik-baik saja. Dan sebenarnya Lula dan teman-temannya sedikit takut kalau mereka ketahuan pergi bermain-main ke air terjun itu. Apalagi dengan beberapa laki-laki yang jelas lebih dewasa dari umur Lula dan teman-temannya. Sampai di mana kami pun sampai ke tempat tukang urut di desa sebelah dari desa kami. Yang ternyata mbah ini pun ada sedikit ilmu spiritualnya. Ya, seperti dukun. Dan dia berkata, Riri menginjak yang tidak seharusnya dia injak. Lantas kami heran.
dan kami tidak mengerti maksud si Mbah. Mbah pun menjelaskan, kalian semua mengganggu tempat mereka. Lantas kami panik mendengar itu semua. Jadi kami memutuskan untuk 5 orang teman-teman Lula memberikan kabar ke keluarganya Riri bahwa Riri jatuh di dekat air terjun. Dan saat itu warga pun semua langsung panik. Dan tidak habisnya teman-teman Lula pun dimarahin di sana. Sementara Lula dan satu teman laki-lakinya yang saat itu sedang dekat dengan Riri, kami berdua menemani Riri di tempat si Mbah. Dan Mbah pun memberikan beberapa rempah-rempah yang katanya itu obat untuk diberikan ke kaki Riri dengan cara disemburkan. Riri pun saat itu sempat tidak sadarkan diri, dan pada saat dia bangun, terkadang dia seperti bukan Riri yang kita kenal. Sedikit aneh. Jadi, Lula dan teman laki-lakinya ini pun memutuskan untuk pulang dari rumah si Mbah dan pergi pulang ke rumah Riri. Saat dimana kami sampai, keluarga Riri sudah kumpul dan warga desa pun sudah banyak yang berkumpul. Akhirnya Riri pun kami masukkan ke dalam kamar. Saat itu jam menunjukkan jam 6 sore yang hampir saja maghrib. Dan hujan pun turun beserta petir yang tak jarang berbunyi dengan sangat keras. Lula dan teman-temannya pun sedikit khawatir dan sangat sedih melihat kondisi Riri saat itu. Dan entah kenapa, Riri pun seringkali mengalami kesurupan. Dan dia menceritakan kalau dia bukan Riri yang sebenarnya, tapi dia yang Riri injak saat Riri menuju ke air terjun. Riri pun mengatakan bahwa kalian semua sudah mengganggu ketenangan saya. Kalian berisik. Lantas semua panik mendengar itu. Kami juga takut. Dan akhirnya saat dimana keluarga Lula pun memanggil salah satu ustadz yang ada di desanya. Dan benar saja, Riri memang kerasukan oleh penghuni pohon besar itu. Dengan doa-doa yang semua orang di situ bacakan, 3 jam setelah itu, Riri pun sadar. Dan kakinya sudah tidak begitu bengkak lagi. Lalu, Lula dan teman-teman pun sedikit lega. Dan mereka menangis bersama, serta meminta maaf kepada keluarga atas kenakalan yang mereka lakukan. Padahal jelas sebenarnya mereka dilarang untuk pergi ke air terjun tersebut. Tapi tetap saja saat itu mereka masih di masa pubertas. Jadi mereka tidak berpikir untuk bahaya ke depannya. Bersambung. Oke, thank you guys buat kalian yang udah dengerin. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan stay tune ya untuk episode keempat. Salam santuy. Assalamualaikum.